Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Ardiansyah, NPM 174. Di sini saya akan mereview 5 jurnal. Yang pertama, yang menjadi jurnal utama saya yaitu optimasi pendistribusian barang farmasi menggunakan algoritma genetika. Permasalahan pada jurnal ini yaitu sebuah perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya transportasi pada proses distribusi dengan mencari jalur terpendek yang ditempuh oleh setiap truk untuk menyalurkan produk kepada agen. Pada saat menentukan rute, setiap faktor utama yang diperhatikan adalah cara. Metode yang digunakan pada jurnal 1 ini yaitu yang pertama ada representasi kromosom, yang kedua ada fungsi fitness atau nilai fitness, yang ketiga ada crossover, yang keempat ada mutasi, dan kelima ada seleksi. Hasil dan analisa pada jurnal 1 ini menguji ada 3 pengujian. Yang pertama ada pengujian ukuran populasi, menghasilkan nilai fitness cenderung stabil ketika ukuran populasinya sebanyak 45 ke atas. Dengan demikian dapat diketahui bahwa 45 adalah ukuran populasi terbaik. Yang kedua ada pengujian banyaknya generasi. Banyaknya generasi di atas angka 70, nilai fitness cenderung stabil. Dengan demikian dapat diketahui bahwa 70 adalah banyaknya generasi terbaik. Yang ketiga ada pengujian kombinasi nilai CR dan MR. Dihasilkan nilai rata-rata fitness dia menggunakan parameter terbaik adalah sebesar 0,016461. Berikutnya ada jurnal 2 sebagai referensi untuk jurnal 1 yang berjudul Optimization of Ship Route Scheduling Using Genetic Algorithm. Permasalahan pada jurnal 2 ini yaitu sebagian besar kapal digunakan untuk mengirimkan barang dengan frekuensi mingguan untuk layanan pengiriman jarak jauh. Oleh karena itu, penjadwalan rute kapal penting dilakukan untuk meminimalkan jarak tempuh sehingga konsumsi bahan bakar dapat seminimal mungkin. Metode dari jurnal 2 ini itu yang pertama ada representasi kromosom, yang kedua ada fungsi kebugaran atau nilai fitness, yang ketiga ada crossover, yang keempat ada mutasi, dan yang kelima ada seleksi. Hasil dan analisa pada jurnal ini menghasilkan 3 pengujian. Yang pertama ada pengujian pop size, menghasilkan nilai rata-rata fitness dengan angka di atas 30 yang cenderung stabil. Yang kedua ada pengujian jumlah generasi. Hal ini menunjukkan bahwa 100 merupakan bilangan generasi yang paling optimal. Yang ketiga ada pengujian tingkat crossover CR dan nilai mutasi atau MR. Menghasilkan solusi optimal adalah 0,3 untuk nilai CR-nya dan 0,7 untuk nilai MR-nya. Jurnal 3 itu yang berjudul Optimization of Frozen Food Distribution Using Genetic Algorithm. Permasalahan pada jurnal 3 ini yaitu perusahaan makanan beku masih menggunakan sistem manual dalam pendistribusian barang ke jalur yang ada. Oleh karena itu, optimalisasi jalur distribusi akan memanfaatkan teknologi informasi dalam pencarian jalur terpendek berdasarkan kapasitas kendaraan, sehingga pengiriman barang ke pelanggan menjadi lebih efektif dan efisien, berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan berupa peningkatan pelanggan. Metode yang digunakan pada jurnal 3 ini yaitu yang pertama ada representasi kromosom dan nilai kebugaran, yang kedua ada inisialisasi populasi, yang ketiga ada crossover, yang keempat ada mutasi, dan kelima ada seleksi. Hasil dan analisa dari jurnal 3 yaitu pengujian ukuran populasi. Pada pengujian dengan ukuran populasi tahun 1950 menghasilkan rata-rata nilai fitness tertinggi yaitu 0,67. Yang kedua ada pengujian generasi atau iterasi. Pada pengujian dengan nilai generasi, iterasi 100 menghasilkan nilai fitness tertinggi yaitu 0,68. Kemudian yang ketiga ada pengujian kombinasi nilai CR dan nilai MR. Dihasilkan nilai CR-nya yaitu 0,3 dan nilai MR-nya 0,8 dengan rata-rata nilai fitness-nya yaitu 0,68. Yang keempat ada pengujian menggunakan parameter terbaik. Nilai fitness yang diperoleh pada pengujian menggunakan parameter terbaik berada pada kisaran antara 0,66 sampai 0,69.
Berikutnya ada jurnal 4 yang berjudul Optimasi Distribusi Truk Pengangkut Sampah Menggunakan Algoritma Genetika. Permasalahan pada jurnal 4 ini yaitu peningkatan produksi sampah setiap harinya tidak sebanding dengan kemampuan pengelolaan sampah yang ada. Dengan adanya kendala keterbatasan jumlah truk dan litase pengangkutan akibat kondisi lalu lintas Kota Bogor, maka diperlukan untuk melakukan optimasi pendistribusian truk ke tiap kecamatan dengan metode algoritma genetika. Metode pada jurnal 4 ini yang pertama ada data penduduk, kedua proyeksi timbunan sampah, ketiga representasi kromosom, keempat set parameter, kelima evaluasi populasi, keenam seleksi, ketujuh pindah silang atau crossover, 8 mutasi, dan 9 solusi final. Hasil dan analisis dari jurnal 4 yaitu yang pertama di jumlah penduduk Kota Bogor, di mana pada tahun 2017 sebanyak 2016 sebelumnya sebanyak 1 juta sekian dan 2017 sebanyak 1 juta sekian jiwa. Yang kedua ada proyeksi timbunan sampah. Diupayakan untuk mengoptimalkan pembagian truk yang berkapasitas 7 meter kubik. Representasi kromosom, jumlah truk yang berjumlah 60 truk tersebut dipresentasikan sebagai kromosom dalam bentuk bilangan bulat. Kemudian ada evaluasi crossover dan mutasi. Terlihat perubahan PM, PJ, dan populasi awal mempengaruhi waktu eksekusi, dan yang paling besar pengaruhnya adalah jika nilai PJ dan PM berubah dengan kemungkinan yang cukup besar. Kemudian ada solusi final, sebanyak 60 truk dengan litase pengangkutan sebanyak 3 litase. Implikasi manajerial, penambahan litase pengangkutan lebih available baik dari sisi ekonomi dan efisiensi waktu. Yang kelima ada jurnal yang berjudul Optimasi Multi Traveling Salesman Problem atau MTSP untuk distribusi produk pada home industry tekstil dengan algoritma genetika. Permasalahan pada jurnal ini yaitu proses distribusi suatu daerah akan memiliki hasil yang berbeda jika digunakan atau diterapkan untuk daerah lain. Pendistribusian yang tidak efisien akan sangat berpengaruh pada membengkaknya biaya serta penjualan produk yang tidak efektif karena di dalam industri penambah yang tinggi merupakan salah satu faktor penting. Metode yang digunakan pada jurnal 5 ini yaitu representasi kromosom, inisialisasi, reproduksi, evaluasi, dan seleksi. Hasil dan analisa dari jurnal 5. Yang pertama ada pengujian. Melakukan beberapa pengujian dengan menggunakan data di 26 tempat. Kemudian ada analisis hasil. Dilakukan serangkaian pengujian untuk mendapatkan komposisi uji yang maksimal. Berikutnya ada pengujian jumlah populasi. Menentukan jumlah populasi yang ideal untuk mendapatkan keluaran sistem yang optimal. Namun setelah ukuran populasi sebesar 120, nilai fitness yang fluktuatif tersebut cenderung menurun. Berikutnya pengujian jumlah generasi. Generasi terbaik yang dapat kita gunakan adalah sebanyak 800 generasi. Yang terakhir ada pengujian kombinasi nilai CR dan nilai MR. Rekomendasi 5 dapat kita pakai sebagai acuan untuk menghasilkan solusi optimal dari penerapan algoritma genetika. Sekian presentasi review 5 jurnal. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.